Hai, kamu masih bingung mengerjakan penentukan jumlah kromosom pada setiap sel? Oke, mari kita kerjakan. Untuk mengetahui jumlah-jumlah kromosom, apabila pada suatu sel sudah diketahui jumlah kromosomnya, maka ditanyakan pada sel-sel yang lainnya. Oke, nah kita kasih contoh, misalkan pada sel buah tomat. Kalau kita bicara tentang buah tomat, ini merupakan salah satu bagian dari organ tumbuhan. Nah, jika dia merupakan bagian organ, ya, ini masih menyatakan bagian-bagian dari sel tubuh. Di mana kalau menentukan jumlah kromosom, sel tubuh ini merupakan sel yang masih memiliki kromosom diploid atau 2N. Nah, pada bagian manusia contohnya misalkan bagian organ lambung, usus, ginjal itu masih merupakan sel tubuh. Nah, bedakan pada bagian sel kelamin. Kalau di manusia kita kenal dengan sel kelamin, sperma, dan sel telur. Tapi jika dikatakan sel pada testis, itu merupakan organ kelamin. Berarti dia masih merupakan sel tubuh. Oke, sekarang kita masukkan contoh soal pada tumbuhan. Kalau dia pada tumbuhan, sel buah tomat. Buah ini masih merupakan organ tumbuhan. Maka organ buah tomat ini masih merupakan sel tubuh, yaitu 2N. Nah, jika sel tubuh ini 2N, terdapat 24 buah kromosom. Berarti 2N-nya sama dengan 24 buah. Nah, dengan kata lain sama dengan 12 pasang. Maka jumlah kromosom pada bagian yang lainnya seperti daun. Daun juga masih merupakan sel tubuh. Organ daun, organ tumbuhan. Karena dia masih sel tubuh berarti kita anggap 2N. Berarti jumlahnya sama 24 buah atau 12 pasang. Mahkota bunga itu merupakan bagian dari bunga, bagian dari organ tumbuhan. Berarti masih 2N sama 24 buah atau 12 pasang. Nah, biji juga masih merupakan organ tumbuhan. Ya, organ tumbuhan. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan organ tumbuhan, bisa berupa akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, maka kalau dikatakan organ tumbuhan masih merupakan sel-sel tubuhnya yang berkromosom diploid. Nah, maka biji ini merupakan hasil dari pembuahan, berarti dia sudah membentuk organ, juga sama 2N, berarti menyatakan 24 buah atau 12 pasang. Ovum ini merupakan sel telur. Sel telur berarti sel kelamin, yaitu berkromosom setengahnya atau 1N, berarti setengah kali 24, menyatakan 12 buah atau 6 pasang. Oke. Nah, IKLS, kalau kalian pernah belajar tentang pembuahan ganda, IKLS ini merupakan inti 2 kutub, maka dia berkromosom 2N. Maka jumlahnya masih sama dong dengan kromosom tubuh, 24 buah atau 12 pasang. Inti generatif. Inti generatif ini kita temukan pada bagian mikrogametnya tumbuhan. Ya, yang nanti dia ada inti generatif 1 kah atau inti generatif kedua, yang masing-masing mereka 1N. Maka kalau dikatakan inti generatif, berarti dia yang bersifat sel kelamin 1N, maka sama dengan bagian ovum, yaitu 12 buah atau 6 pasang. Endosperm. Endosperm merupakan hasil pembuahan ganda yang berkromosom 3N. Ya, berkromosom 3N. Berarti kita ambil 3 kali yang tadinya N kita dapatkan 12 buah, kita kalikan 3 kali 12 buah. Sama dengan 36 buah. Atau sama dengan 18 pasang. Selesai.